Dari total anggaran yang 956 juta itu 80% itu berasal dari wakif. Wakif itu maksudnya yang mewakafkan Bapak Haji Ikhwan Ahmad SH. Abang jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Selaku anggota DPRD Kota Gorontalo dan juga pendiri Yayasan Pondok Tahfiz Quran Nota Ikhlasi. Juga yang kami hormati Bapak Ibu pada Dewan Hakim serta hadirin undangan yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta hidayahnya kepada kita semua, dan juga tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta kepada para pengikutnya sampai hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 kita dapat menghadiri peresmian dan tasyakuran terbangunnya Yayasan Pondok Tahfiz Quran Nota Ikhlasi dan pembukaan musabaqah Hafizul Quran tingkat Kota Gorontalo di Kelurahan Dulomo Selatan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara pada malam hari ini kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Kori Wahyu Priyanto. Disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Izinkan saya melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan serangkaian malam ini adalah pengresmian gedung Pondok Tahfizul Quran dan pembukaan MHQ tingkat kota Gorontalo. Pertama, Pondok Tahfizul Quran Al-Ikhlas atau Lota Ikhilasi adalah fasilitas belajar dan menghafal Al-Quran yang disediakan untuk masyarakat kota dan sekitarnya. Terinspirasi dari hasrat dan maksud baik dan mulia dari seorang hamba yang ingin membelanjakan hartanya untuk perjuangan agama, adalah Bapak Haji Ekwan Ahmad SH. Sudah berbulan-bulan menyampaikan hasrat beliau untuk mewakafkan lahan dan segala yang ada di atasnya untuk dijadikan sebuah tempat yang bermanfaat bagi perjuangan agama Allah. Maka dibentuklah panitia pembangunan pondok ini dengan dibantu oleh beberapa teman dan masyarakat sekitar untuk berusaha setang mungkin untuk mewujudkan bangunan ini, dan alhamdulillah sampai berakhir dengan kondisi yang sekarang akan diresmikan oleh Bapak Wali Kota yang sementara ini diwakili oleh Bapak Sekda Kota Gorontalo. Bapak Ibu sekalian, bangunan ini dikerjakan selama 76 hari. 76 hari efektif sejak peletakan batu pertama oleh Bapak Wali Kota Gorontalo hari Jumat pada tanggal 15 Januari 2021. Anggaran biaya pembangunan secara total, bangunan ini dengan luas 525 meter gedung sangkar menelan biaya sebanyak 956.500.000 rupiah. Dari total anggaran yang 956 juta itu, 80% itu berasal dari wakif. Wakif itu maksudnya yang mewakafkan Bapak Haji Ekwan Ahmad SH, yang 80% dari jumlah total anggaran yang kita gunakan untuk bangunan ini. Dan sumber dana yang lain tentu saja berasal dari sumbangan yang tak mengikat dari jamaah dan masyarakat umum yang sempat melihat iklan pembangunannya lewat medsos yang kami upload lewat medsos FB dan WA, termasuk sumbangan Bapak Wali Kota, Bapak Sekda, dan komunitas-komunitas yang lain seperti komunitas pencinta Al-Quran, komunitas dari alumni-alumni IKIP, dan komunitas-komunitas keluarga Dali, keluarga Ali, Salimi, dan termasuk beberapa kepala-kepala SKPD di Kota Gorontalo. Dan itu telah dihitung sebanyak 20% dari anggaran total yang 956 tadi. Bagian kedua dari laporan saya adalah
pelaksanaan MHQ Musabaqah Hifdzul Quran tingkat Kota Gorontalo. Kegiatan ini memang sengaja dibarengkan dengan pelaksanaan pengresmian Gedung Tahfiz karena dalam rangka untuk sosialisasikan bahwa gedung ini akan segera dimanfaatkan dan sesegera akan mulai tahapan rekrutmen santrinya setelah kegiatan MHQ dan pengresmiannya. Alhamdulillah, setelah melalui audiens dan petunjuk Ketua LPTQ Kota Gorontalo, disetujui pelaksanaan MHQ ini atas kerjasama dengan LPTQ Kota Gorontalo, sehingga pelaksanaannya pun menggunakan sistem atau standar musabaqah nasional, yakni MHQ Hifdzul Quran dan tilawah golongan 1 juz dan 5 juz dan tilawah yang terdiri dari hafizah. Waktu pelaksanaan dimulai dari tanggal hari ini pembukaannya sampai pada tanggal 3 hari ke depan. Peserta terdaftar golongan 1 juz 35 orang dan golongan 5 juz 11 orang yang berasal dari utusan Kecamatan Kota Utara, Kota Selatan, Lumpur Raya, dan utusan PTQ dan perorangan dan tersebar di Kota Gorontalo. Demikian laporan ini kami sampaikan, semoga beroleh rahmat dan insyaallah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri laporan ini dengan permohonan kepada Bapak Wali Kota yang diwakili oleh Bapak Sekda Kota Gorontalo, kiranya berkenan dapat memberikan arahan sekaligus meresmikan gedung Tahfizul Quran Lota Ihilasi dan membuka secara resmi Musabaqah Hifdzul Quran tingkat Kota Gorontalo atas kerjasama Pondok Tahfizul Quran dan LPTQ Kota Gorontalo. Kiai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wali Kota Gorontalo akan mengukuhkan pengurus Yayasan Pondok Tahfiz Quran Lota Ihilasi Gorontalo. Naskah pengukuhan pengurus Yayasan Pondok Tahfiz Quran Lota Ihilasi Gorontalo. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, saya atas nama Wali Kota Gorontalo dengan ini mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Yayasan Pondok Tahfiz Quran Lota Ihilasi Gorontalo. Masa bakal saudara mampu melaksanakan tugas dan pengabdian untuk yayasan ini dengan tetap berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi kemaslahatan umat Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menimpakan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Gorontalo, 17 Juni 2021. Atas nama Wali Kota Gorontalo, Martin A. Taha, membukakan Dewan Hakim Musabaqah Hifdzul Quran tingkat Kota Gorontalo. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, saya atas nama Wali Kota Gorontalo dengan ini mengukuhkan saudara-saudara sebagai Dewan Hakim pada Musabaqah Hafiz Quran tingkat Kota Gorontalo yang dilaksanakan mulai tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021, bahwa saudara-saudara mampu melaksanakan tugas dan pengabdian ini berdasarkan keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa dan berpedoman pada ketentuan musabaqah nasional yang berlaku. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Gorontalo, 17 Juni 2021. Wali Kota Gorontalo, Martin A. Taha.
Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, terutama Pak Ketua Pondok Pesantren Pondok Hifdz Quran, menyampaikan nama Pak Wali yang tidak sempat hadir bersama kita karena Pak Wali ini kemarin ke Manado dan hari ini pulang mungkin sampai pagi. Yang jelas Pak Wali itu jangankan kegiatan yang sebesar ini. Pak Wali itu kegiatan kemarin waktu kongresnya sedikit orang beliau hadir, dan insya Allah pasti beliau akan mungkin sebelum penutupan musabakah beliau pasti akan datang Pak Haji Ekwan, insya Allah, karena beliau sangat cinta, sangat ingin selalu dengan masyarakat. Tapi malam ini mungkin beliau baru pulang dari Manado, dan memang kita juga ada tamu yang bersamaan dari Manado, sehingga mungkin beliau tidak sempat dan ada agenda yang memang tidak kalah pentingnya dengan pada kegiatan pada malam hari, sehingga kami mewakili beliau di tempat ini. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah dari pelaksanaan kegiatan yang saya pikir sangat penting dan sangat strategis, baik bagi pemerintah Kota Gorontalo, masyarakat Gorontalo, terutama bagi bagaimana kemajuan dari umat kita, umat Islam itu sendiri. Bapak Ibu hadirin sekalian, karena kita juga pelaksanaan kegiatan ini kita juga dibatasi oleh kita ini masih masuk pada PPKM, pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro. Penting dalam PPKM ini bagaimana kita melaksanakan prokes ini dengan ketat. Yang pertama, kita harus ini pakai masker ini. Ini masker, alhamdulillah ini rata-rata pakai masker. Kita dengar dari ketua panitia dan juga ketua pendiri, ini luar biasa. Artinya membangun sebuah bangunan yang begitu megah dengan dana yang luar biasa, 956 juta. Ini cukup besar ini. Ini pelaksanaannya begitu cepat, anggarannya cukup besar, saya pikir luar biasa ini. Dan tentunya ini saya atas nama Pak Wali Kota, pemerintah Kota Gorontalo, menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi terkait dengan pelaksanaan pembangunan gedung atau pondok Hifdz Quran ini, Pak. Ini luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi bagi kita warga masyarakat yang hadir di sini. Juga mungkin Pak Ketua akan bikin lagi tahfiz Quran di Kota Tengah, mungkin Pak Rodi akan bangun di Kota Timur, Ibu Helga mungkin juga di Kota Timur, dan juga mungkin pimpinan OPD. Karena kalau kita sudah punya niat, tadi Pak, ini dari tahun 2015 ini insya Allah, karena kita butuh dengan program Pak Wali yang telah dicantumkan dalam RPJMD, kemudian dalam RKPD tiap tahun itu minimal ada 2.000 target bagi para penghafal Al-Quran di Kota Gorontalo. Selama 5 tahun targetnya kurang lebih 10.000 yang akan bisa hafal Al-Quran, bisa 1 juz, 2 juz, 3 juz. Bahkan kalau tadi untuk musabakah Hifdz Qurannya ada 5 juz, ada 1 juz. Bahkan di mana-mana sudah semarak ini untuk kegiatan untuk tahfiz Quran ini. Apalagi Pak Haji Eko sudah yang 5 penghafal pertama ini luar biasa. Mudah-mudahan adik-adik, anak-anak yang mungkin mendengar ini bisa memotivasi untuk mereka datang bisa belajar di Pondok Pesantren Lo Ta'ilas ini. Ini luar biasa, 5 sekaligus untuk diajak untuk umroh. Kemudian yang kedua,
tentunya kegiatan ini kami punya keyakinan bahwa dengan kemauan Pak Haji Ekwan ini, beliau ini punya kekuasaan karena beliau adalah anggota DPRD, kemudian punya penguas, artinya karena punya uang, ya jadi punya harta untuk, dan kemudian ada niat. Jadi tidak, kalau ada dua, ada kekuasaan, ada kemudian harta, tapi kalau tidak nanti juga tidak akan bisa. Nah, beliau ini sudah tiga-tiga melekat. Mudah-mudahan dengan gerakan ini masyarakat khususnya di Kota Utara dan juga Kota Gorontalo dan lebih umumnya masyarakat Provinsi Gorontalo ini bisa belajar di Pondok Tahfiz Quran Lo Tahilas ini, insya Allah ini. Dan tentunya kami sangat berharap kegiatan ini bisa sampai dunia ini ada, ini Pondok Tahfiz Quran ini tetap jalan, karena segala sesuatu ini yang paling sulit adalah istiqamahnya. Ini yang paling penting. Bagaimana sesuatu itu ada keberlanjutan, itu kuncinya istiqamah. Dan tentunya kami punya keyakinan dengan gerakan dan apa-apa yang telah dilaksanakan oleh Pak Haji Ekwan dan juga panitia dan pengurus yayasan ini, kami punya keyakinan Tahfiz Quran ini akan bisa jalan sebagaimana diharapkan. Malam ini merupakan malam kebahagiaan kami seluruh panitia, terutama saya sebagai pendiri Pondok Tahfiz Quran, merasa bangga dan terima kasih pada masyarakat setempat telah respon dan mendukung atas pembangunannya rumah Tahfiz Quran yang terletak di Lombok Selatan. Itu merupakan motivasi dan merupakan harapan kami seluruh panitia atau saya sebagai pendiri. Mudah-mudahan Pondok Tahfiz ini menjadi ikon Kota Gorontalo, bahkan ikon Provinsi Gorontalo terkait dengan Pondok Tahfiz, yaitu tempat belajar menghafal Al-Quran dari juz pertama sampai juz 30. Ini yang merupakan harapan kami, dan ini merupakan program pemerintah Kota Gorontalo bahwa setiap tahunnya itu bisa melahirkan penghafal Quran itu 1.000 atau sampai 2.000 orang yang bisa memotivasi sebagai penghafal Al-Quran. Oleh karena itu saya sangat respon dan memacu pembangunan ini agar bisa bermanfaat kepada anak-anak yang punya semangat bisa menghafal Al-Quran. Jadi disampaikan juga sambutan tadi bahwa untuk mengumrohkan para hafiz itu. Jadi terkait masalah hadiah atau bonus kepada anak-anak santri yang bisa menghafal di tempat ini dari juz pertama sampai juz 30. Tadi sudah disampaikan bahwa anggaran memakan anggaran 956 juta. Tentunya yang disampaikan tadi hanya 80%, ya ini dari kami pendiri. Langkah berikut masih ada tersisa dari dana yang sudah saya memang anggarkan untuk pembangunan tahfiz. Tidak habis, masih ada itu, makanya saya akan niatkan bagi penghafal Al-Quran 5 yang
yang terbaik dengan yang pertama dari jumlah santri yang ada di tempat ini, insya Allah itu akan saya hibahkan untuk merupakan salah satu semangat anak-anak santri untuk belajar Al-Quran dan motivasi buat orang tua untuk bisa mendorong anak-anaknya untuk bisa menghafal Al-Quran dan bisa belajar di tempat pondok tahfiz yang kami dirikan ini. Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago.